Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun, sahabat seraya semua, di sini bersama saya Ria Veroni. Saya mahasiswa Universitas Sang Bumi Ruwajurai angkatan 2020 dan telah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Eri Stenegara SH.MH. Beliau adalah advokat atau pengacara di Jakarta dan di Lampung. Selamat sore Pak Eri. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Di dalam bincang-bincang sore ini kita akan mengangkat tema yaitu yang berjudul kiat-kiat menjadi pengacara yang handal. Untuk itu kita langsung saja bertanya kepada beliau, Pak Eri Stenegara, bagaimana cara menjadi pengacara, Pak? Ya. Syarat menjadi pengacara adalah sarjana hukum, ya, atau sarjana hukum Islam, ya, pengacara syariah, ya. Jadi dua sumber ini memiliki ijazah sarjana hukum yang sudah selesai. Nah, selanjutnya bisa kita ikut program yang namanya PKPA atau DKPA, ya. Jadi program pendidikan profesi advokat. Itu biasanya dilaksanakan kalau dulu, ya, itu ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, bahkan sekarang ini ada yang 2 minggu, ya, karena mengalami percepatan dan pemadatan. Dan sesuai dengan undang-undang advokat, ya, bahwa seorang sarjana hukum yang sudah melaksanakan kursus profesi advokat dan ikut ujian advokat sehingga dia dinyatakan lulus oleh lembaga, ya. Kalau dulu itu single bar, dulu hanya pradi. Itu di tahun 2015 gitu, ya. 2015. Setelah 2015 ini ada multibar. Multibar artinya banyak sekali organisasi-organisasi advokat yang ada, seperti Peradi, KAI, Kongres Advokat, dan Peradi juga sudah banyak sekarang ini pecah, ya, gitu, ya. Terus KAI, terus ada Ferrari, ada PAI dan sebagainya. Ada pengacara syariah. Nah, dari masing-masing organisasi profesi ini mereka mempunyai desain sendiri untuk membuat satu kursus, ya, untuk supaya bisa, ya, memenuhi standar kurikulum. Sebenarnya standar kurikulumnya itu kan di dalam kepengacaraan itu bisa membuat bisa membuat kuasa, bisa melaksanakan gugatan, perdata, pidana, ya, tun, gitu, ya. Terus juga menguasai undang-undang advokat, ya kan. Bahwa konsep advokat ini, bahwa advokat itu adalah officium nobile, ya. Jadi posisi yang terhormat, bahwa dia tidak dibayar oleh negara, tetapi lebih kepada kemanusiaan dan kesepakatan, gitu. Nah, baru seorang setelah disumpah oleh pengadilan tinggi di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, baru dia bisa melaksanakan artinya dia bisa melaksanakan dan dia bisa buka kantor, dia bisa litigasi maupun non litigasi. Artinya litigasi tadi dia bisa beracara di pengadilan, dia juga bisa beracara di luar pengadilan seperti di kepolisian, di kejaksaan, gitu, ya. Nah, itu tata cara kita ingin menjadi seorang advokat, itu dulu standarnya. Selain memang dia harus nanti banyak menguasai ilmu-ilmu hukum dan telah hukum. Terus kasus-kasus apa aja, Pak, yang udah pernah Bapak tangani ataupun pengalaman-pengalaman dari kasus tersebut? Jadi kasus-kasus yang sudah ditangani ada kasus-kasus keperdataan, ya, kasus-kasus tanah, ya. Terus itu kan sengketa tanah, bagaimana supaya kita bisa membela kepentingan klien, ya, membela keadilan klien seperti tanahnya diserobot,
terus tanahnya atau sertifikatnya diduplikasi, ada sertifikat baru dan sebagainya. Nah, terus ada juga kasus-kasus pidana ya. Banyak memang yang saya tangani itu karena saya memang spesialis di pidana, jadi banyak pidana umum terutama ya. Kalau pidana korupsi memang saya kurang atau saya tidak di depan, kecuali melihat case-nya bahwa orang-orang ini memang salah ya, salah bidik ya, penegak hukum salah bidik bahwa dia memang benar dia tidak korupsi tetapi dituduh korupsi. Nah itu saya bisa membantu. Terus ada kasus-kasus yang juga fenomenal, spektakuler seperti kriminalisasi ya terhadap wartawan, terus kasus-kasus penganiayaan ya, penyerangan 170 ya biasalah di dalam pidana itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain sifatnya gitu. Iya. Dalam menangani kasus tersebut Pak, apa saja yang bisa maksudnya seorang pengacara? Ya, pengacara itu selain mempunyai ilmu pengetahuan hukumnya, dia harus jalan analisa hukum, optik hukum. Nah, memang pengacara itu dibutuhkan jam terbang ya, jam terbang dia sidang, pengalaman menangani perkara. Terus juga dia mempunyai ilmu ya, ilmu yang cukup luas dan ilmu yang ya harus sekolah kan gitu ya. Ketika dia sarjana hukum, dia juga terus sekolah magister hukum untuk memperdalam ilmu. Setelah itu dia ngambil spesialisnya atau doktor hukumnya. Nah, sehingga dia betul-betul paripurna untuk menelaah sesuatu persoalan baik hukum pidana, keperdataan maupun tata usaha negara. Nah, dan juga setiap persoalan yang artinya orang minta bantuan atau jasa hukum itu datang ke kantor hukum seperti saya punya tim analisa. Jadi tim analisa telaah kasus ya. Nah, di situ kita gelar perkara. Terus masuk nggak dalam unsur yang akan kita penuhi atau akan kita bantu. Dan kita punya tim. Nah, tim-tim ini terdiri dari tim ahli, ada pakar-pakar, ada guru-guru besar juga yang kita sama-sama, sehingga kita formulasikan persoalan itu bisa hak-haknya kita bela gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Eri atas bincang-bincangnya sore ini. Demikianlah Pencinta Seraya bersama saya Ria Veroni. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.